Banjir dan kekeringan bergantian terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, pada masa Majapahit abad ke-13 sampai 15, air bukan lagi menjadi masalah. Manajemen dan teknologi pengairan dipikirkan secara matang untuk kepentingan kerajaan Majapahit dan rakyatnya. Dari masa Majapahit, banyak instalasi pengairan yang tersisa. Sebagian masih digunakan masyarakat sebagai jaringan irigasi yang tidak pernah kering. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya dari Asli Mojokerto. Di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, instalasi pengairan yang ditemukan lebih lengkap dan beragam. Sebagian sudah terlupakan serta berubah wujud dan fungsi. Di Trowulan, teknologi pengairan Majapahit yang tersisa terdiri atas jaringan kanal, kolam penampung air, waduk, bak kontrol, dan saluran air bawah tanah. Foto udara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional mulai tahun 1973 sampai 1980 menunjukkan keberadaan jaringan kanal di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jalur kanal yang lurus ini memanjang 4,5 sampai 5,5 km dan bersilangan membentuk kisi-kisi. Lebarnya tidak kurang dari 20 meter. Bahkan ketika dipetakan terakhir kali, panjangnya 40 sampai 80 meter. Bahkan ketika dipetakan terakhir kali, lebarnya sebesar 40 sampai 80 meter dan kedalamannya 6 sampai 9 meter. Sisa jalur kanal saat ini masih bisa dikenali walaupun umumnya sudah menjadi persawahan. Bentuknya melebar dan cekung. Sawah yang memanfaatkan sisa kanal ini tidak pernah kering. Di tepian kanal umumnya terdapat selokan dengan susunan bata dari masa Majapahit. Selain menjadi sawah, sebagian kanal sudah menjadi pemukiman. Seperti yang terlihat di barat laut Kolam Segaran. Di sekitar makam Troloyo, kanal dibatasi dengan tembok dan dijadikan lapangan parkir. Di perbatasan Mojokerto Jombang, sebagian kanal malah sudah rata dengan permukaan tanah dan siap diaspal, menjadi jalan lingkar Mojo Agung. Jaringan kanal yang lurus dengan pola berkisi-kisi, menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Mundarjito, menunjukkan adanya kekuatan penguasa dan massa yang besar untuk membuatnya. Fungsinya diperkirakan sebagai pengendali banjir atau drainase kota, penyedia air, irigasi, dan juga transportasi. Selain kanal, di sekitar Trowulan bisa dilihat sisa instalasi pengairan yang mendukung kehidupan kerajaan dan juga masyarakat. Kolam Segaran seluas 6,5 hektar di Kecamatan Trowulan bisa dilihat sebagai penampung air. Adapun waduk-waduk seperti Balong Bunder dan Balong Dowo yang masih tersisa diduga berfungsi sebagai penangkap air dari berbagai sumber di gunung-gunung di selatan Trowulan. Selain itu, sebuah kolam penampung berukuran 1-2 hektar masih bisa dilihat pula di Dukuh Batok Palun, Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Bagian tangkis waduk ini lebih lebar ketimbang pematang sawah biasa, sekitar 1 meter. Warga setempat menyebutnya waduk milik Dinas Pengairan Mojokerto dan kini dikelola oleh desa sebagai sawah yang disewakan.
Matsom, warga Batok Palun mengatakan, kedalaman lumpur di sawah itu mencapai pinggang manusia, sedangkan di dasarnya terdapat batu yang membuat air tidak keluar. Karena lumpurnya yang tebal, menanam padi khusus di tempat itu bisa dilakukan 3 kali musim tanam tanpa menambahkan air. Instalasi pengaturan air lainnya yaitu candi tikus yang diyakini sebagai pengukur debit air. Ketika air berlebih, saluran-saluran air bawah tanah menyalurkannya ke sungai-sungai yang ada di sekitar Trowulan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1989 sampai 1990 juga menemukan bangunan dari susunan batu bata yang tampak seperti bak kontrol di sekitar Dukuh Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan. Saluran air bawah tanah dan sumur, baik berbentuk segi empat, bulat maupun tipe jobong, masih banyak ditemukan di Trowulan, walaupun mulai rusak atau hilang. Selain di Desa Watesumpak dan Desa Bejijong, saluran air bawah tanah juga masih tampak di Desa Ngigluk. Di Ngigluk, saluran air bawah tanah seperti selokan kecil yang disusun dari bata. Adapun bagian atas atau penutup saluran bawah tanah sudah hilang sehingga sekilas tampak seperti selokan kuno. Kata Bambang Siswoyo, pensiunan staf Balai Studi dan Konservasi Borobudur, peninggalan ini menunjukkan apa yang dibuat Kerajaan Majapahit untuk rakyatnya. Di Jawa Tengah banyak peninggalan bangunan suci, tetapi belum ditemukan peninggalan yang khusus ditujukan untuk pertanian dan kesejahteraan rakyat. Melihat posisi jaringan kanal yang melingkupi daerah yang diduga Istana Majapahit, seperti di Sentonorejo, pengajar sejarah Universitas Negeri Surabaya, Hanan Pamungkas, melihatnya secara kosmologis. Menurut Hanan, dalam konsep Jambu Dwipa, kawasan istana dianggap Mahameru atau pusat jagat raya yang dikelilingi benua dan samudra. Dwi Cahyono menyepakati hal ini. Kata dia, tanah di situs Sentonorejo, tempat ditemukannya sumur upas, lantai segi 6 dan umpak agak membukit. Kolam segaran dan kanal bisa dianggap sebagai samudra yang melengkapi pusat kosmik. Di luar masalah kosmologi, manajemen air sangat relevan dengan masa sekarang. Kondisi iklim Nusantara dengan 2 musim, hujan dan kemarau, menimbulkan resiko banjir dan kekeringan bila air tidak dikelola. Masalahnya, ketika Trowulan mulai ditinggalkan sebagai pusat kerajaan akibat konflik politik pada akhir Majapahit, instalasi air ini tidak lagi terawat. Selepas kemerdekaan, berbagai konflik politik semakin menjauhkan informasi manajemen air yang sangat maju ini. Mojokerto pun mulai mengalami banjir seperti yang terakhir terjadi pada awal Januari 2010. Tidak hanya kawasan yang pernah menjadi bagian dari pusat Majapahit, pemerintah Indonesia secara keseluruhan semestinya bisa mempelajari teknologi pengairan yang sangat maju dan memperhatikan rakyat ini.